mulai Pak? Yuk, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe, dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel YouTube kami Riza Manisi, yang mana pada kesempatan kali ini banyak pemasukan pertanyaan kepada kami tentang bagaimana cara atau solusi apabila ada seorang bayi ketika malam hari itu rewel. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana solusinya? Bagaimana cara menangani seorang bayi ketika di malam hari itu rewel, nangis dia? Inilah akan kita jelaskan di kesempatan kali ini. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yaitu ketika seorang bayi di malam hari rewel, nangis dia, maka jangan terus diambil pusing atau ada rasa takut, kena apa ini kok tahu-tahu menangis. Enggak usah. Coba yang pertama dicek yang paling utama, yaitu bisa jadi bayi tersebut yaitu lapar. Nah, ini ketika malam hari nangis dia bisa jadi lapar, dia perutnya kosong. Apa solusinya? Yaitu segera dikasih ASI oleh ibunya, air susu ibu langsung dikasih ASI, insya Allah segera berhenti dari tangisan seorang bayi itu. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yaitu bisa jadi bayi tersebut kelelahan atau capek dia, karena bayi ini banyak gerakan, ya, banyak gerakan, mulai gerak kanan kiri, nangis, keyel-keyel, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa jadi badannya capek atau lelah. Bagaimana solusinya? Ketika bayi di malam hari rewel dikarenakan dia itu capek atau lelah, ketika digendong pun dia masih nangis, yaitu segera bawa ke tukang pijat atau tukang urut untuk bayi, khusus untuk bayi. Insya Allah ketika sudah dipijat, sudah diurut oleh seorang yang terapis pijat bayi, maka insya Allah malamnya akan mendapatkan ketenangan dalam tidurnya, tidak lagi rewel. Yang ketiga, yaitu penyebab bayi itu rewel. Yang ketiga yaitu kolik. Apa itu kolik? Nah, ini kadang di saat bayi ini nangis di malam hari, kadang ini yang lebih membingungkan seorang ibu maupun seorang bapak, yaitu penyebabnya kolik. Kolik itu apa sih? Kolik yaitu bayi menangis terus-menerus, ya, cirinya. Bayi menangis terus-menerus kurang lebih selama 3 hari. Bisa jadi kurun waktunya dalam 1 minggu itu 3 hari, minggu berikutnya 3 hari, minggu berikutnya 2 hari. Itu selama kurang lebih 3-4 minggu dia terus-menerus nangis tiap malam seperti itu. Dan juga cirinya
tangan bayi mengepal. Oh, oek, oek. Nah, seperti. Tapi tangannya mengepal, ya. Tangannya mengepal, kecil, mengepal, terus kakinya menendang sampai tendangan itu ke perutnya kadang. Nah, gitu ya, nangisnya. Terus mukanya sampai memerah, saking tenaga nangisnya itu luar biasa. Sampai suara tangisannya itu nadanya tinggi kalau menangis. Lidahnya bisa sampai agak kelihatan. Nah, itu cirinya kolik. Maka ketika menemukan ciri-ciri seperti ini, orang tua jangan sampai bingung atau resah, gelisah, kena opo anakku iki, nggak usah. Itu sudah wajar selayaknya bayi ketika masih kecil dalam keadaan malam hari dia menangis seperti itu wajar. Paling kurang lebih kurun waktu 3-4 minggu akan terus-menerus seperti itu. Selebihnya minggu ke-5, ke-6, ke-7 insya Allah tidak lagi seperti itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, bisa jadi ketika bayi di malam hari itu menangis, coba dicek. Ketika diberi ASI kok masih nangis, ketika digendong kok masih nangis. Coba dicek popoknya bayi ini ya. Popoknya bayi ini bisa jadi dia kencing ataupun BAB ya, tidak segera diganti, sudah penuh popoknya atau pampersnya sudah penuh, maka segera diganti. Kalau sudah diganti, insya Allah bisa tidur dengan tenang. Dan yang kelima, yang terakhir, kalau sudah bayi itu rewel, diberi ASI masih rewel, dipijatkan masih rewel, kalau sudah melewati batas waktu 5 bulan atau 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu kok masih rewel, popoknya juga tidak basah, berarti masalah yang kelima inilah bisa jadi ketika bayi di malam hari itu menangis, bisa jadi yaitu sawanan atau bentuk sawan. Apa itu sawan? Yaitu kalau menurut keyakinan kita selama ini, yaitu dapat gangguan dari makhluk astral atau gangguan dari makhluk yang berbentuk negatif seperti itu. Maka kalau ada bayi yang sawanan, nangis terus gak mari-mari, segera ambil air minum, ambil air putih. Ambil air putih seperti ini. Ketika bayi nangis terus-menerus dan tidak sudah dilakukan semua tadi ciri-cirinya, sudah diberi ASI dan lain sebagainya, maka ketika bayi sudah masih nangis, ambil air putih, niatkan yaitu untuk membersihkan hal-hal yang negatif di dalam diri seorang bayi tersebut. Minta sama Allah, ya Allah, saya niat membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga Al-Fatihah ini untuk membersihkan barang-barang yang negatif yang ada di tubuh bayi ini. Namanya siapa disebut. Baru kita bacakan Al-Ikhlas atau Al-Ikhlas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali Al-Ikhlas. Setelah 3 kali ditiupkan. Yang kedua dibaca lagi yaitu Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Habis itu ditiupkan. Terakhir yaitu An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ditiupkan. Al-Ikhlas baca 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ditutup dengan surah Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan 3 kali. Nah, air yang sudah kita bacakan tadi ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Fatihah, kita minumkan. Kita minumkan kepada bayi kita atau melewati ASI bisa atau melewati susu ya, dicampur dengan susu bisa atau langsung bisa diteteskan di mulutnya pakai pipet atau sedotan. Nah, setelah itu kalau sudah masuk ke dalam mulut, sisanya ini kita usapkan ke mukanya, usapkan ke tangannya, bismillahirrahmanirrahim, usapkan ke kaki-kakinya, usapkan ke punggung, ke perut, ke dadanya, diusapkan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, dengan izin Allah, dengan ridhonya Allah, maka bayi tersebut yang selama ini nangis terus-menerus tiap malam, insya Allah kalau itu memang gangguannya karena sawan atau karena gangguan dari makhluk-makhluk yang tidak kasat oleh mata, maka semua akan hilang dengan sendirinya. Lalu seorang atau bayi tersebut akan mengalami tidur yang nyenyak, ketenangan dalam dirinya ketika malam hari, maka tidak akan rewel lagi atau nangis lagi ketika menjelang malam hari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah bagaimana yaitu penyebab bayi itu nangis di malam hari dan juga solusi yang terbaik untuk diberikan kepada kita di dalam mempraktekkan ketika menghadapi seorang bayi atau anak kita yang nangis di malam hari. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.